kan dalam perjalanan hidup ini kan pasti mungkin menemui kesulitan gitu kan. Ya, Kesulitan-kesulitan karena orang hidup kan selalu banyak masalah gitu kan. Ada betul. masalah pasti ada masalah. Tapi bagaimana orang bisa mengatasi masalah itu bisa menentukan dia untuk perjalanan dia ke depan gitu ya. Betul sekali. Jadi masalah Gimana? memang jadi bukannya masalah itu bukan suatu hal yang dihindari, pasti ada aja gitu kan. Nah, Yang gimana cara namanya mengatasi kesulitan dalam perjalanan di pekerjaan, karir kah, sampai akhirnya sekarang di posisi oke. sekarang. Jadi kalau di pekerjaan itu awal-awalnya untuk mencapai suatu yang tadi saya bilang itu aku harus yang namanya casting itu tersyok-syok juga. Jadi kalau sampai orang yang namanya ditolak, aku dari cita-citaku cuma satu. Dari situ kan Hmm. pelajarannya di mana tuh? Di Take Me Out itu aku belajar. Hmm. Belajar banyak berinteraksi seperti apa, anti demam kamera seperti apa. Ya udah, Oke. bekal. Akhirnya dari stasiun TV ke stasiun TV itu. Itu Oh. nggak langsung mulus dapet ke hari nggak. Ditolak dulu. Wah, frustasi tuh capek sampai udah hilang semangat sampai udah parah banget udah ngerasa ini gimana sih ini kok cuman skill aku cuman sampai di sini aja gitu. Skill aku tuh terus terang pada saat itu cuman sampai di pengalaman Master of Ceremony of Air. Saya bisa ngajar Oh. orang. Jadi punya ini juga apa sih namanya? Saya nggak punya license tapi karena sudah pernah belajar jadi bisa ngajarin. Kesempatan saya itu cuma ada pada saat itu saya diberi kesempatan sama ibu, bukan ibu ya, sorry, sama pengajar saya dulu. Jadi di mana tempat saya belajar itu guru saya, coach saya, kasih Hmm. tawaran saya untuk jadi coach, bukan coach ya, jadi maksudnya kayak asisten coach gitu. Untuk bisa bawain materi tapi masih didampingin dulu gitu. Nah itu pertama kali saya diceburinnya tuh benar-benar bukan tempat yang ala-ala. Aku diceburin tuh di Star Harvest Academy di tempatnya Pak Haritanu sama Ibu Liliana Tanu gitu. Di situ Hmm. yang punya RCTI ya, bos RCTI gitu kan. Waduh, kaget. Ya, aku kan belum punya jam terbang gitu kan. Iya, kamu Hmm. ngajar sini dulu. Siapa yang diajarin? Mateng ya, saya ajarin itu adalah artis semuanya kok Hari. Loh, aku bukan artis, kok ngajarin artis gimana ceritanya gitu. Tapi kamu kan bisa di MC kamu jago banget. Enggak, aku gak merasa jago, aku gak merasa diri aku hebat. Karena yang yang menilai bagus atau enggaknya kan orang lain gitu kan. Aku nggak ngerasa yang gimana gitu, wow you keren banget. Enggak, orang lain. Dan karena guru saya pada saat itu ngerasa saya, kamu punya kemampuan. Oh iya, iya, kamu punya kemampuan. Kamu bisa jadi asisten saya dulu. Nanti suatu saat kamu akan ngajar di sini. Oke. Pertama kali saya harus bertemu dengan Ibu Liana Tanu di mana itu kan istrinya Pak Hari kan, tahu sendiri orang besar gitu. Waduh, duh, Hari, deg-degan, hari, deg-degan. Hari ini, hari itu sudah pantau ya. iya, hari tetangga. Iya, iya. Ya, hari burung Raja Wali di sana. Jadi di situ thanks God eh, untuk pertama kali saya diterima disuruh dites dulu untuk apa namanya asisten coach itu saya pertama kali saya ikut ngajarnya tuh nggak ngajar dulu tapi ikut sama coach saya ngajar dulu di situ saya lihat seperti apa dan kemudian saya pelan-pelan gitu untuk bisa jadi fasilitator juga di situ dengan materi-materi yang ada. Pertama kali aku dikasih untuk ngajar itu grooming, 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 total grooming bagaimana kita stage age, berbaju, berpakaian, berpenampilan dan di depan saya itu persis Ibu Liana. Ibu Liana jadi peserta juga. Stres dong. Dan di samping kanan kiri itu semuanya artis-artis. Artis-artisnya ada Indonesian Idol. Ada yang pokoknya idol-idol TV. Aku bilang, "Tuh, ya ampun, kok ada Miss Indonesia sih? Kan siapa saya gitu. Mikir, gue bukan siapa-siapa gitu. Cuman, cuman apa sih MC wedding gitu loh. MC wedding yang cuman punya keberanian ngajar doang gitu, yang punya skill ngajar doang gitu, yang cuman mau belajar aja. Dan Iya. thanks God, sekali lagi thanks God di sini itu pada pertama kali ya dari itu mereka sampai bilang share you look amazing gitu loh. Maksudnya bagus kamu punya materi, kamu natural membawakannya, kamu dengan hati. Wah, Hmm. lemes lemesnya tuh yang ngomong yang punya loh bukan siapa-siapa gitu kan. Wah, menurut saya tuh ini bukan suatu hal yang menurut aku tuh aku langsung wow langsung bertinggi hati langsung keren atau apa gimana enggak cuman jadi kayak semacam
kayak dikasih bara loh kok, terus kayak dikasih apa sih, ibarat kata tuh beban-beban di kepala saya tuh, aduh ngapain lagi tuh kayak gitu. Berarti kan kita mesti berapa ya, belajar, banyak belajar lagi, berimprovisasi lagi, karena yang saya ajarkan itu adalah orang-orang yang mereka Oh, itu public figure, ya, idol-idol itu kan figur semua kan, gitu. betul. Itulah. Nah, saat itu saya berjalan dengan waktu, lucu emang, Fahri lucu gitu loh. Maksudnya kita ngajar orang-orang kayak begini, padahal kita belum pernah ngerasa masuk di TV, Fahri. Tapi saya bisa mengapa sih namanya, bisa menyihir diri saya, menghipnotis diri saya, seolah-olah saya pernah ada di TV. Saya ada di TV, saya ada di TV, saya ada di TV, gini, 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 gini. Pokoknya di TV harus seperti ini, kayak begini. Dan mereka percaya gitu. Bukan saya bohong, saya nggak bohong. Tapi saya bilang TV kayak begini, estetik kayak begini. Kita harus kayak begini gitu. Padahal saya dulu belum pernah gitu berkecimpung yang tek di TV langsung live gitu. Belum pernah. Cuman PD-nya gila. Dari kamu, Sarah, ya, saya lihat juga memang dari CV kamu, kamu ngajar jadi trainer public speaking di Sun Modeling, ya. Terus jadi MTV juga untuk Miss Indonesia. Terus kemudian beberapa ini banyak sekali ya untuk Look Beauty Show apa ya. Dan Banyak. sekali nih ya. Jadi luar biasa nih pengalaman kamu begitu banyak nih. Nah, oke, Sarah, ini mungkin menjelang di akhir ya. Kita Oh pengen iya. dengar kira-kira apa nih yang menurut Tiara, kan kalau lihat kemajuan Tiara ini cukup baik gitu ya dalam membangun kehidupan sampai hingga di tahap yang sekarang nih. Kalau tadi kan saya udah kurang lebih ada benang merahnya gitu. Nah, kira-kira kalau menurut Tiara, apa sih yang bisa membuat orang tuh bisa maju sama hidupnya? Maju sama hidupnya. Hmm. Simple aja. Satu, jangan pernah menyerah. Satu, kita Hmm. percaya sama diri kita. Jangan pernah membanding-bandingkan. Karena saya dulu hobinya banding-banding diri saya sendiri Coba gitu sama orang lain. banding-bandingin. Suka bikin blog mental gitu. Bahwa pasti lu nggak bisa lah. Lu kan gini-gini gini punya kekurangannya kayak begini. Terus ibarat kata tuh kan yang masuk di TV kayak begini-begini karakternya, mukanya, wow harus begini, harus bagus, harus glowing, harus wah itu kayak mengintimidasi di kepala saya. Cuman saya hanya berpikir bahwa mau secantik apapun atau seganteng apapun, tetap aja itu yang dibutuhkan adalah di dunia industri kayak di pertelevisian atau kayak sekarang-sekarang ini kan semua sosial media atau apa gitu, dibutuhkan adalah skill dan kreativitas. Jadi Hmm. kalau kita nggak punya skill, kalau kita nggak punya apa namanya mau belajar, nggak mau banyak cari tahu, terus terutama kita dunia aku ini diharuskan untuk membaca. Saya pernah Hmm. juga dimarah-marahin sama ya adalah petinggi lah, bukan petinggi sih, maksudnya narasumber narasumber berani marahin saya pernah gitu. Jadi dibilang gara-gara lupa title, sorry, saya pernah salah, nggak salah tapi saya tidak menyebutkan titlenya gitu. Jadi orang tersebut tersinggung. Yang bikin amaze-nya itu pada saat tapping gitu, untung nggak live ya. Kalau live saya nggak tahu deh jadi apa, muka aku nggak ngerti, jadi cute gitu kan. Pada saat itu dia memberi aba-aba, stop, 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 stop tapping, ntar stop cut gitu. Cut kenapa? Kan yang mesti bilang cut itu kan sutradara, bukannya produser, bukan narasumber. Jadi seolah-olah saya tuh narasumbernya sekarang ngomong sama Kari, mau Kari, tiba-tiba saya bilang stop, belum, bukan bukan itu, bukan itu. Bingung. Hah, ada apa? Salah apa? Kayak tadi nggak ada salah nanya deh, nggak salah pertanyaan apapun gitu. Cuma satu dia bilang, Sarah, tadi saya udah brief kamu kan? Iya Bu, saya sudah brief. Tadi udah baca kartu nama saya kan? Udah. Kamu nyebutin nama saya kan tuh kurang title-nya. Kenapa kamu nggak sebut title? Itu lucu banget. Nggak lucu Ya. sih. Sebenarnya kena, kena mental juga. Kena langsung kena mental. Kedua, saya nggak pernah merasa yang diri saya tuh seperti cuman inget pesan almarhum aja. Kalau kamu, kalau dia makan nasi, kamu makan nasi, berarti kan sama-sama kamu bisa gitu. Hmm. Nggak ada namanya batasan. Selagi kamu sekarang ini kamu tidak punya apa-apa, tapi kamu harus bisa tempelin orang-orang yang ada di sekitar kamu itu yang lebih daripada kamu. Maksudnya tempel tuh bukan berarti kita yang harus yang kayak gimana ya. Maksudnya kita belajar ilmu dari mereka, belajar membuka wawasan, membuka diri, banyak bertanya gitu. Karena saya juga modalnya seperti itu, pede-pedean aja. Ditolak mah, jangan tanya, udah sering gitu tolak-tolak. Terus kedua,
lagi pas saat yang di TV pun juga ya kan itu kan juga banyak banget saya di situ belajar banget yang dimana kita harus tenangin diri kita. Maksudnya kan yang saya wawancara itu kan kadang-kadang ada yang jenderal, menteri kelasnya. Belum lagi saya kalau misalkan ada di ring satu gitu, dalam artian di sekitaran RI 1 gitu. Saya harus Ya. bisa membawanya seperti apa. Itu kan nggak gimana ya? Kalau kita nggak bisa menyihir diri kita ini bahwa kita mempunyai kemampuan, aku yakin roh yang ada di dalam tubuh kita ini nggak bisa bekerja sama seperti itu. Jadi auranya juga nggak akan bisa bekerja sama dalam artian yang ada di kepala itu positive thinking aja. Itu sih yang dimodalin gitu. Oke. Nah, Kalau baik. mental jelek ya udah dipikirnya bilang ah pasti kamu nggak bisa, pasti kamu jelek, pasti kamu hancur, pasti kamu ini, wah kamu mah nggak bakal bisa deh. Itu akan kebawa, semuanya serba salah Oke, gitu. baik. Terakhir poinnya nih, Hmm. Sierra. Kira-kira sebagai Kartini-Kartini Indonesia nih ya. Nah, ini kan Kartini kalau dulu berjuang bagaimana lepas dari penjajah nih kan. Kalau sekarang Iya iya bener. sekarang nih Kartini Indonesia yang di zaman modern gitu kan. Strategi Ya. untuk menuju Indonesia maju. Nah, kira-kira Sierra punya poin-poin apa untuk bisa kasih saran buat teman-teman khususnya para wanita Indonesia ini untuk maju Hmm. kembang seperti Sierra juga begitu ya. Harus yang sekarang ini tadi ada pertanyaan nih, aduh saya agak skip nih. Ada, Eh, oh, ada yang bertanya, iya Pak Elos. iya, Mau nempel Pak Hari nih biar rezekinya nular. Ya sering-sering ikut saya lah, nanti nempel rezekinya. amin. Apa Terus tadi Kartini Idola ya? Kartini Idola. di idola Sierra, sosok Kartini modernnya. Oke, selama ini saya mengidolakan siapa ya? Idola masa muda. Hmm. Idola masa muda. Saya sih sebenarnya nggak punya idola. Oh, idola. Jangan-jangan Sesimpel itu. Enggak. Jujur. Semua orang tuh pasti kan ada yang bilang, wah aku suka banget nih sama siapa, misal ada pembawa acara gitu, kalau Indy Barens atau siapapun, atau misalkan ada yang suka kayak artis-artis, kan masing-masing orang kan punya gitu. Kalau aku mengidolakan adalah orang-orang yang mempunyai ketika mereka berbicara itu mereka mempunyai ilmu masukan. Jadi nggak spesifik sampai satu orang gitu. Jadi misalkan ada Najwa Shihab, habis Najwa Shihab saya bisa berubah lagi ke siapa. Jadi aku nggak mengidolakan orang itu untuk menjadi diri saya. Diri saya. Tapi saya belajar banyak dari orang-orang yang punya skill komunikasi, misalnya Oprah Winfrey gitu kan. Di balik kesusahannya dia, saya hanya bisa meneladani, tapi bukan berarti apa idola totalitas sampai so aku pengen jadi dia. Cuman aku berpikir gini, aku pengen bisa sampai di suatu titik masuk di kayak misalkan di TV kayak gimana seperti itu di dunia yang seperti itu terus di mana saya mempunyai program dan acara dan itu sudah kejadian semua jadi apa yang saya mimpikan sampai itu udah jadi sekarang ini saya mau mimpi di gimana di balik layar itu bikin suatu produksi bikin suatu apa sih apa generasi-generasi baru lagi kalau untuk sekarang tapi kalau idola aku mengidolakan orang-orang yang mempunyai wawasan orang-orang yang punya pintar kayak Cinta Laura kayak misalkan eh siapa ya? Mas Mata Natwa. Najwa itu saya nggak terlalu totalitas 100% ambisi untuk kayak dia. Cuman saya hanya belajar bagaimana supaya bisa memposisikan diri kita itu tidak merasa rendah di mana saja kita. Kadang-kadang ada yang ngerasa ah, aku baru skillnya di sini, kita merasa rendah diri gitu enggak. Jadi saya mengodolakan orang-orang yang punya kemampuan, yang punya kepintaran kayak Pak Hari di sini bisa mempunyai waktu untuk teman-teman, kualitas, gema kebijaksanaan. Di sini kan berarti kan sama-sama kita belajar kan teman-teman yang orang-orang positif kan. Karena di Ya, dunia-dunia ini udah polluted hal-hal yang jelek gitu. Sehingga kadang-kadang kita juga nggak nyadar ikut tren. Tapi belum tentu tren itu kita nyaman gak sih di kita, nyaman gak sih gitu. Berkali-kali kalau misalkan nggak nyaman ya udah leave it take it aja menjadi diri diri sendiri gitu. Kalau Syara bilang, oh kamu nggak merasa punya apa namanya idol atau kayak gimana, saya mengidolakan orang-orang pintar itu aja. Maksudnya balik lagi karena mungkin udah di kepala saya di mindset dari kecil gitu loh. Dari saya merasa
memang bukan siapa-siapa dan merasa orang tua saya yang membimbing banyak. Kamu Oh, pinter, bisa menjadi pinter kalau kamu banyak belajar, kalau kamu membuka diri kamu, kalau kamu mau banyak bertanya. Itu doang kuncinya, nggak ada lagi. Kalau kita diem kan kita nggak bisa bergerak tahu, cari tahu gitu. Itu aja. Jadi akhirnya itu oh, yang di kepala saya sampai sekarang. oke, baik. Sarah, thank you. Waktu juala yang akan memisahkan kita nih. Terakhir, Sarah punya Baik, closing nggak? Kira-kira apa yang oke, membuat closingnya? closing statement. Oke, teman-teman semuanya yang ada di sini, terima kasih untuk waktunya yang terbatas untuk kita. Saya berterima kasih untuk waktunya, terima kasih Kak Rich. Jadi jangan pernah menyerah dalam segala suatu kesulitan pasti kita hadapi, baik dalam bentuk apapun, karena kita semua ini manusia berproses. Kesulitan itu membuat kita menjadi lebih dewasa lagi, lebih bijaksana lagi, lebih tahu lagi untuk mencari solusi. Karena kalau kita nggak dikasih kesulitan, kita akan merasa biasa aja, nggak ada challenge-nya. Karena kesulitan itu dibuat untuk men-challenge diri kita untuk jadi lebih baik. Itu aja sih. Oh, Thank pokoknya pantang nyerah, pantang nyerah, pantang nyerah. Itu Luar aja. biasa, luar Terima biasa. kasih. Ini modern namanya ya. Oke, Modern. thank you. Jadi sama-sama pada itu ya, struggling ya. Karena Kartini zaman dulu juga struggling, zaman sekarang juga struggling. Jadi Luar, challenge itu yang bikin kita naik, bukan naik kasta, tapi naik kelas, naik levelnya lagi untuk bisa kita mencari sesuatu ini kan. Kita sudah mendapatkan, jangan lupa sharing untuk teman-teman semuanya. Jadi kita sudah ada pun kita harus bagi lagi. Menurut aku bagaikan gelas air ya, air itu kan mesti diisi lagi, kosong lagi, isi lagi, kosong lagi, isi lagi. Saya ya terus. oke, luar Nomor biasa. WA, oh dia nanya, oke kalau mau langsung aja ke Instagram ya zaman sekarang ya. Instagramnya boleh diketik aja, Tiara. Sierra_THR. Nah, THR nih sudah mau Lebaran. Iya nih, aduh, sebentar ini pencetannya mana lagi ya. Oke, Iya, dibalik. kok Hari mungkin bisa bantuin, ini agak susah, aku Oke, sini agak nanti sulit ya. Tiara. Sierra, Sierra. Jadi Tiara ini, terus, nah ini bener THR nih, udah nih. Iya betul, Eh, iya. ya, Sengaja dikasih THR ya. oke, ini udah Jaga tahu kesehatan makanya. ya semuanya ya. Ya. Oke, thank you, Sarah. Terima Sudah kasih Pak Ari, terima kasih teman-teman semua waktunya. Sehat-sehat, selamat berlibur semuanya ya. Saya masih kerja besok. masih kerja ya, jadi bayar. Ya, Thank you. Semoga Sarah terus makin maju dan menginspirasi buat banyak orang dan bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu ya, Sarah. terima kasih Ko Ari yang luar biasa awet muda ya. Ya. Oke, thank you. Sukses Ya, ya. sukses, Baik, God bless semuanya. ya. Baik sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, demikianlah yang sudah kita dengarkan. Biar bagaimanapun pengalaman hidup seseorang itu bisa menginspirasi ataupun menambah untuk kita pelajari bagaimana seseorang berjuang dalam hidupnya untuk membangun kehidupannya. Dan mudah-mudahan sharing dari Syera ini juga bisa menginfluence kita, mempengaruhi kehidupan kita untuk kita terus tumbuh dalam hidup ini. Jadi dia adalah seorang wanita yang boleh dibilang cukup tangguh gitu ya, berjuang terus gitu ya. Saya aja menyerah gitu kan, ya, untuk nggak mau untuk Bisa aja Ko Ari. tapi Sarah terus masih berjuang untuk mencapai targetnya. Nah, teman-teman, itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu Anda terus maju di dalam hidup ini ya. Amin.